Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abian Abdul Rahman dengan NIM 0110224209. Saya akan membacakan makalah yang sudah diringkas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perkembangan Komputer dari Masa ke Masa. Dikarenakan kondisi saya lagi flu, mohon atas ketidaknyamanannya. Mungkin karena cuaca juga. Komputer pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an untuk bertujuan perhitungan matematis dan pengolahan data militer. Perangkat awal menggunakan tabung hampa dan berukuran sangat besar, hanya dapat dioperasikan oleh para ahli. Kebutuhan akan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien mendorong penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan menganalisis perkembangan komputer untuk memahami evolusi komputer dari generasi ke generasi, termasuk inovasi teknologi yang telah terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat. Konteks sejarah dan teknologi. Analisis akan dilakukan dalam konteks sejarah dan teknologi tanpa membahas aspek politik, budaya, atau sosial yang lebih luas yang memungkinkan mempengaruhi perkembangan komputer. Metode pengumpulan datanya mengumpulkan informasi dari buku, artikel ilmiah, dan dokumen sejarah yang relevan dengan perkembangan komputer. Melakukan wawancara dengan ahli di bidang teknologi informasi untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan dan tren terkini. Melakukan survei untuk mengumpulkan data dari pengguna komputer di berbagai kalangan seperti pelajar, profesional, dan masyarakat umum. Metode analisis pengolahan data. Kronologi perkembangan teknologi, susunannya timeline dari generasi pertama tabung vakum hingga generasi terbaru kuantum dan AI. Fokus pada inovasi perangkat keras dan perangkat lunak serta dampaknya. Dampak sosial dan ekonomi, analisis perubahan cara kerja, komunikasi, dan pembelajaran. Diskusikan otomasi, digitalisasi, dan tantangan seperti kesenjangan digital, memberikan konteks yang lebih dalam mengenai otomatisasi, digitalisasi, dan tantangan kesenjangan digital. Nah, komputer generasi pertama ini dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Mesin seperti ENIAC, Electronic Numerical Iterator and Computer, adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Karakteristik utama: ukurannya sangat besar dan membutuhkan ruang khusus, konsumsi daya listriknya sangat tinggi, pemrosesan data lambat, dan hanya dapat melakukan perhitungan sederhana. Penggunaan utama adalah untuk tujuan militer dan penelitian ilmiah. Jadi untuk kebutuhan perang. Ini gambar komputer generasi pertama 1940 sampai 1956. Oke, di next. Era komputer generasi kedua ini 1956, dari tahun 1956 sampai 1967. 1963. Pada generasi ini, tabung vakum digantikan oleh transistor. Transistor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, hemat energi. Karakteristik utamanya: peningkatan kecepatan pemrosesan data, ukuran lebih kecil dibandingkan dengan generasi pertama. Mulai digunakan dalam bisnis untuk pemrosesan data. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai digunakan. Ini gambar komputer generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1963. Sudah mulai mengecil ukurannya dan ringan. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Ini karakter utamanya: komputer menjadi lebih kecil, murah, dan lebih efisien. Mulai digunakan secara luas di berbagai industri. Komputer mulai memiliki kemampuan multitasking. Pengembangan perangkat lunak semakin pesat. Dan ini gambar komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Nah, komputer generasi keempat 1971 sampai sekarang ya. Komputer generasi keempat ditandai dengan penggunaan mikroprosesor, yaitu chip yang mengintegrasikan semua fungsi komputer ke dalam satu unit. Karakteristik utamanya: kemampuan komputasi meningkat pesat dengan harga yang semakin terjangkau. Komputer pribadi (PC) menjadi populer. Munculnya perangkat lunak berbasis GUI (Graphical User Interface), kemudian data melalui internet mulai berkembang. Ini komputer generasi keempat 1971 hingga sekarang. Mulai ada modern-modernnya. Dan era komputer generasi kelima sekarang dan masa depan. Generasi kelima adalah era komputer berbasis kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum.
Karakteristik utamanya kemampuan untuk memahami bahasa manusia melalui NLP (Natural Language Processing), komputasi kuantum untuk pemrosesan data yang jauh lebih cepat, peningkatan pada teknologi IoT (Internet of Things), pengembangan teknologi cloud dan edge computing. Ini gambar komputer generasi kelima sekarang dan masa depan. Mungkin di masa depan akan lebih canggih lagi. Analisis pembahasannya: dampak perkembangan teknologi, bidang pendidikan, kemudahan akses informasi dan pembelajaran daring, bidang bisnis, peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Di bidang medisnya, perkembangan perangkat diagnostik berbasis komputer dan telemedicine. Bidang sosial, kemudahan komunikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Kesimpulan dan sarannya: dapat disimpulkan bahwa komputer sudah berkembang sejak tahun 40-an. Komputer sejak pertama kali dibuat sudah sampai pada tahap generasi kelima dan memasuki generasi masa depan. Dari generasi ke generasi, komputer selalu mengalami perubahan-perubahan mulai dari memakai vacuum tube generasi pertama hingga pemrosesan paralel generasi kelima. Berlangsung selama kurang lebih dalam waktu 70 tahunan telah menghasilkan perubahan yang besar dari generasi ke generasi. Untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas sehingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaan sebenarnya yang mampu mempercerdas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral-moral bangsa, sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat, karena di masa dan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.